حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama acara Front Talk Show bersama saya Ratono Effendi. Kita kembali lagi bersama Panglima Laskar Pembela Islam yaitu Ustadz Maman Suryadi. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Sekali ini kita berjumpa lagi akan membahas tentang seputar LPI. Apa itu LPI Panglima? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kami, imam kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan juga segenap jajaran pengurus Markas Besar Laskar Pembela Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang kapan itu berdirinya LPI Panglima? Ya, terima kasih. Laskar Pembela Islam adalah barisan militan daripada Front Pembela Islam yang dididik secara jasmani dan rohani dan juga memiliki pendidikan tarbiyah Islamiyah. Laskar Pembela Islam didirikan berkenaan dengan lahirnya Front Pembela Islam, yaitu pada tanggal 16 Rabiul Tsani 1419 Hijriah dan bertepatan dengan 17 Agustus 1998. Kalau untuk logo, tentang logo LPI itu penjabarannya apa gitu Panglima? Ya, logo LPI itu kebenaran yang tertera di seragam kami. Yang pertama di sebelah kanan itu adalah lambang daripada Laskar Pembela Islam yang berupa pedang, dua bilah pedang yang melambangkan ketegasan, keberanian dan juga semangat Laskar Pembela Islam. Selanjutnya yang ada di sebelah kiri lengan baju seragam LPI itu adalah nama daripada lambang Laskar Pembela Islam. Dan selanjutnya yang ada di dada kanan itu adalah nama daripada nama bahasa Arab dan nama bahasa Indonesia. Dan yang sebelah kirinya itu adalah khusus nama daripada yang bersangkutan atau anggota daripada yang bersangkutan, yang mana di situ nanti ada nomor induk atau ada nomor NIP atau nomor induk Laskar. Tentang masalah atribut Panglima. Di atribut Laskar itu ada yang menggunakan peci, ada yang mengenakan topi, ada yang menggunakan baret. Itu dalam penerapannya seperti apa Panglima? Ya, sebenarnya Laskar Pembela Islam itu kan disebut sebagai laskar yang militan. Lambang daripada militan itu tentunya kita mengacu kepada bagaimana LPI itu harus tegas sikap dengan melambangkan adalah topi daripada bukan topi, baret maksudnya. Jadi baret itu memang salah satu syarat mutlak laskar menggunakan baret. Nah, baret ini didapat dari pendidikan dan pelatihan laskar khusus, yaitu diklat khusus daripada LPI. Sedangkan topi yang berupa kita lihat di majelis-majelis itu memang penetapan kalau laskar itu mengaji atau mengkaji Al-Quran atau itu peci ya Panglima? Peci ya, bukan topi, peci ya. Peci. Namun kalau topi komando itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk laskar. Itu diperuntukkan untuk para pimpinan yang mengomandoi gerakan-gerakan yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya topi komando itu dikhususkan untuk pimpinan-pimpinan, bukan untuk laskar. Untuk cara pendaftaran Panglima, bagaimana cara anggota baru yang ingin mendaftar untuk menjadi anggota Laskar Pembela Islam?
Ya, di dalam hasil Munas Front Pembela Islam yang ketiga itu telah ditetapkan bahwa anggota LPI itu harus dari anggota FPI di cabang, artinya di Dewan Pimpinan Cabang FPI. Jadi sebelum dia memasuk LPI dia harus menggunakan harus mendaftar sebagai anggota FPI dulu di markas cabangnya, di DPC-nya FPI. Nah baru setelah itu dia mendaftarkan dengan rekomendasi untuk menjadi anggota LPI. Berarti dia sebelum untuk menjadi anggota harus datang ke sekretariat DPC terwilayah masing-masing gitu betul, ya, Panglima. Iya Panglima, kita ingin mengetahui berapa jumlah anggota Laskar Pembela Islam itu di pusat ataupun di seluruh Indonesia pada umumnya Panglima. Ya, terima kasih. Untuk jumlah Laskar Pembela Islam sejak berdiri sampai saat ini yang usianya sudah 21 tahun, tentunya kami sudah berada di hampir 27 provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya anggota kami ini sangat banyak anggota kami, dan sampai saat ini kita masih kewalahan banyak yang mendaftarkan sebagai anggota Laskar Pembela Islam. Baik di tingkat markas daerah, markas wilayah, dan markas cabang. Tentunya ini juga bukan keberhasilan saya, tetapi ini satu keberhasilan dari guru-guru kita di DPP dalam berdakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi dan munkar. Kalau untuk seragam Panglima, itu bagaimana cara mereka yang mendaftar langsung mendapat atribut atau bagaimana itu cara, atau beli atau gimana Panglima? Oh tidak, jadi seragam ini sebenarnya dari awal sudah ditetapkan bahwa seragam ini harus dibeli sekali lagi ya, bukan gratis, dibeli di markas besar, di markas daerah, di markas wilayah, dan di markas cabang. Itu bisa dibeli. Namun untuk atributnya itu harus membeli ke markas besar LPI di pusat. Jadi tidak bisa dibikin sembarangan, karena ini mencegah dalam aturan garis komando itu kita mencegah adanya penyusup-penyusup yang masuk ke Laskar. Baik sahabat muslim, kita akan kembali lagi dalam acara Front Talk Show. Masih banyak akan kita tanyakan kepada Ustadz Panglima Laskar Pembela Islam yaitu Maman Suryadi. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya. Baik sahabat muslim, kita kembali lagi ngebahas tentang seputar Laskar Pembela Islam bersama Panglima Ustadz Maman Suryadi. Kembali lagi Bang, bagaimana tentang masalah pengawalan LPI terhadap ulama, terhadap tabligh akbar atau dalam aksi-aksi FPI? Apa itu ada prosedur-prosedur pemisahan gitu, atau bagaimana cara mendapat pengawalan itu buat seorang ulama? Ya, baik. Terkait masalah pengawalan ulama atau habaib, sebenarnya itu adalah kewajiban seorang Laskar Pembela Islam untuk menjaga dan mengawal. Namun di Kelaskaran Pembela Islam ini ada prosedur yang harus dipenuhi, yang mana memang setiap pengawalan ini harus ada koordinasi dari Tanfizi, dan juga harus ada instruksi dari para pimpinan kelaskaran, khususnya baik di tingkat Madar, Mawil, dan Macan. Jadi sebenarnya pengawalan ulama ini sebenarnya kewajiban daripada Laskar Pembela Islam. Selanjutnya untuk pengawalan di dalam acara tabligh akbar atau acara-acara khusus aksi-aksi, itu memang juga kita juga ada prosedur standar yang harus kita jalani. Di antaranya juga nanti kita berkoordinasi juga dengan para Tanfizi, dan juga berkoordinasi tentunya dengan DPP FPI, yang mana prosedur yang akan kita laksanakan nanti di lapangan itu juga nanti terkait juga dengan instruksi dari para panglima daerah, wali, dan koidnya.
Jadi untuk aksi-aksi yang di luar ketentuan-ketentuan aksi-aksi LPI itu ya harus mengacu kepada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Untuk pengawalan ulama atau habaib itu atau khusus untuk ulama habaib yang tergabung dalam Front Pembela Islam atau yang di luar Front Pembela Islam akan tetap mendapat pengawalan juga? Tanpa terkecuali kita mengawal ini bukan hanya dari guru-guru dan para ulama di FPI saja, tapi kita juga mengawal para tuan-tuan guru atau para pendakwa-pendakwa yang di luar daripada Front Pembela Islam. Berarti yang di luar tetap dapat pengawalan dengan syarat dia mengajukan? Iya, betul. Oh, gitu. Betul. Kalau untuk acara-acara tablik akbar, ada laskar yang suka di panggung, ada laskar yang di lapangan dan di jalan, itu cara pembagian tugasnya gimana, Panglima? Itu cara pembagian tugas langsung kita berikan instruksi kepada panglima daerahnya dan juga para pimpinan-pimpinan yang ada di markas daerah, markas wilayah dan markas cabang. Jadi secara umum untuk pengawal itu kita berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan LPI yang ada di daerah. Baiklah, kita ngebahas tentang masalah relawan laskar. Ya. Selama ini kita banyak mendengar laskar dalam acara-acara aksi, dalam acara-acara naik munkar. Lalu bagaimana sepak terjang LPI ini di saat terjadi bencana alam, seumpamanya kebakaran, longsor atau gempa bumi? Apakah LPI juga dilibatkan dalam membantu sosial relawan? Ya, LPI sangat dilibatkan dalam terkait membantu kemanusiaan. Yang memang imam kita sudah menginstruksikan kepada seluruh LPI apabila ada musibah, apabila ada bencana yang terkait masalah kemanusiaan, secara spontan kita harus turun langsung membantu di lapangan. Artinya LPI itu harus ada di garda terdepan apabila ada bencana kemanusiaan. Berarti selama ini tentang LPI yang brandednya cuma sekedar amar ma'ruf, ketegasan, kekerasan dalam bernahi munkar, tapi ternyata LPI juga aktif dalam kegiatan sosial relawan kemanusiaan. Ya betul, sebenarnya aksi kemanusiaan Laskar Pembela Islam itu juga salah satu bagian dari penegakan amar ma'ruf nahi dan munkar. Selama ini kegiatan LPI yang terjadi di lapangan gitu kan, LPI itu ditugasin di wilayah mana aja yang pernah LPI turun langsung menangani tentang kemanusiaan? Kita sudah banyak mendengar berita tentang bagaimana kiprah daripada Laskar Pembela Islam yang mungkin kita sudah mengetahui di tahun 2004 kita menurunkan 1.300 Laskar Pembela Islam untuk langsung terjun di tsunami Aceh ketika itu. Dan juga kalau kita lihat sejarah-sejarah berdirinya FPI sampai hari ini, itu banyak kegiatan kemanusiaan kita yang memang LPI ditaruh pada garda terdepan. Contoh seperti kayak gempa di Jogja, terus kebakaran yang ada di wilayah DKI Jakarta, terus juga bencana tanah longsor yang ada di Jawa Barat dan sebagainya, dan juga ada di wilayah-wilayah lain. Itu memang sudah kita instruksikan bahwa Laskar Pembela Islam adalah salah satu laskar yang memang siap membantu di garda terdepan untuk masalah kemanusiaan. Untuk masalah kemanusiaan ini LPI itu membentuk diklat. Itu diklat apa namanya Panglima? Laksana. Laksana. Ya. Cara mengikuti prosedur mengikuti diklat itu bagaimana Panglima? Atau setiap laskar wajib atau ditentukan per definisi hanya sekian untuk mengikuti diklat kemanusiaan laksana itu Panglima? Ya. Sebenarnya dalam diklat LPI itu kita sudah diarahkan oleh para guru kita di DPP bahwa diklat Laskar Pembela Islam ini harus memenuhi syarat-syarat yang mengikuti daripada diklat tersebut. Di antaranya mungkin ketika materi yang kita sampaikan berkaitan dengan Laskar, di situ kita terapkan juga bagaimana kita menerapkan tangga darurat seperti kayak bencana alam dan sebagainya. Jadi memang materi ini kita masukkan ke dalam diklat Laskar Pembela Islam. Nah, makanya kami dari Mabes LPI mendiklat LPI di setiap provinsi itu wajib
memberikan materi-materi yang terkait masalah bencana. Makanya kita sebut dengan Laksana Laskar Siaga Bencana. Baik sahabat muslim, kita masih ada satu segmen lagi tentang LPI bersama Ustadz Maman Suryadi dalam segmen ketiga. Baik sahabat muslim, kita berada di segmen terakhir masih membahas tentang LPI atau Laskar Pembela Islam bersama Panglima Nasional Ustadz Maman Suryadi. Kita lanjut lagi Panglima untuk membahas tentang LPI. Untuk kali ini kita lebih cerita tentang masalah suka duka LPI selama aksi relawan, baik itu aksi kemanusiaan, aksi di panggung atau aksi pengawalan ulama. Bagaimana itu suka dukanya Panglima? Baik, terkait masalah suka dan duka daripada Laskar Pembela Islam, tentunya ini adalah semangat kami dalam berjuang, yang mana Laskar ini memang sangat majemuk baik di tingkat pusat dan daerah. Dan ini pengalaman ini saya merasakan sekali. Di dalam umur FPI yang sudah 21 tahun, tentunya saya selaku Panglima sudah merasakan suka dan duka di lapangan, baik suka duka di pergerakan dan sebagainya. Tentunya kalau kita melihat kiprah Laskar Pembela Islam di lapangan, itu tentunya pasti banyak dukanya ketimbang sukanya. Tetapi di sini kami diberikan motivasi oleh guru-guru kami khususnya di DPP dan juga motivasi oleh imam kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab bahwa Laskar Pembela Islam itu bekerja untuk perjuangan ini harus mengedepankan keistiqomahan dan keikhlasan di dalam berjuang. Nah, inilah sebagai spirit kami di Kelaskaran bahwa apa yang kami perbuat di lapangan tentunya itu merupakan spirit semangat perjuangan kami di Kelaskaran, dan kami tidak akan mengenal lelah karena bagaimanapun Laskar Pembela Islam adalah barometer perjuangan daripada Front Pembela Islam. Nah, masalah suka kita memang bisa melihat bagaimana kalau kita ke satu daerah atau ke satu tempat di luar Jakarta ini, kita selalu mendapat sambutan yang begitu positif dari masyarakat, sambutan yang begitu antusias daripada masyarakat. Nah, itulah suka kita terhadap perjuangan ini. Namun duka kita ya itu relatif. Kebanyakan Laskar kadang-kadang suka ada yang di luar komando, dan juga kadang-kadang Laskar suka banyak lebih kita marahi dan omeli gitu kan. Namun itu bukan berarti kita menyalahi, tapi lebih memberikan satu motivasi atau semangat di dalam berjuang bahwa Laskar Pembela Islam itu berjuang harus dengan rasa keikhlasan. Ya, Panglima, pengalaman antum sebagai menerima jabatan tertinggi di Panglima Laskar LPI itu suka yang paling berkesan di saat aksi relawan atau mengawal ulama itu di mana, Panglima? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya Ana diangkat sebagai Panglima ini memang sudah menjadi satu kewajiban Ana, karena memang jenjang karir Ana di Kelaskaran ini cukup baik gitu kan. Namun sekali lagi Ana tidak meminta jabatan ini karena ini jabatan amanah dari imam besar kami, bahwa amanah ini sebenarnya berat bagi kami, berat amanah ini karena ini mengemban tugas perjuangan. Jadi juga saya melihat ini amanah yang bukan kecil, ini amanah besar, amanah yang memang harus saya jalankan, amanah yang memang ini harus saya laksanakan di lapangan. Jadi kesan saya
di Panglima ini sebenarnya lebih ke keberkahan saja sebenarnya. Jadi semenjak kami berkiprah di perjuangan FPI ini tentunya saya sudah merasakan begitu banyak keberkahan-keberkahan yang memang kami dapat daripada guru-guru kami, daripada nasihat-nasihat guru kami, wabil khusus kepada imam kami. Jadi anak merasakannya itu lebih kepada keberkahan di dalam melaksanakan tugas ini. Sejak kapan Panglima diangkat menjadi LPI, tahun berapa, dan masa jabatan berakhir sampai tahun berapa Panglima? Sebenarnya Ana sudah masuk lebih ya di jabatan Panglima ini. Ana itu sebenarnya udah masuk ke 2 periode. Sebenarnya jabatan Panglima itu 5 tahun, cuman Ana sudah memasuki tahun kedua jabatan ini sebenarnya. Karena memang di Panglima ini tidak gampang untuk masuk menjadi seorang Panglima, ini nggak gampang karena itu harus mempunyai satu kader yang siap untuk melaksanakan beban tugas ini. Karena bagaimanapun kita ini berjuang di bawah naungan para alim ulama. Jadi nggak boleh sembarangan mengangkat, apalagi mengangkat Panglima begitu kan. Jadi anak cukup beban tugas Ana ini cukup banyak, dan Ana sudah cukup lewat dari masa jabatan Ana sebenarnya. Tapi apapun yang Ana terima itu karena amanah, ya Ana siap untuk menjalankan apapun resiko perjuangan itu. Baik, di penghujung obrolan kita ada ucapan rasa terima kasih Panglima untuk guru-guru kita. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Ustadz Zihab, yang mana beliau selalu membimbing kami, selalu memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Dan juga wabil khusus kepada Ketua Umum Kiai Ahmad Sobri Lubis, beliau juga salah satu guru kami yang banyak memberikan motivasi, semangat dan hal-hal yang memang memberikan satu semangat lebih bagi kami di lapangan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Front Talk Show bersama Panglima Laskar Pembela Islam yaitu Ustadz Maman Suryadi. Kita banyak tahu mengenai tentang apa itu LPI atau Laskar Pembela Islam yang selama ini kiprahnya berada di tengah umat bersama Front Pembela Islam. Terima kasih untuk para pemirsa channel YouTube Front TV. Ikuti terus program-program kami selanjutnya dan like, share, and subscribe channel kami YouTube Front TV. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Ratono Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panglima. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Sama-sama.